ini cara yang saya gunakan, yaitu saya membangun personal branding diri saya, ya personal branding saya, ya, yang membuat target market potensial melirik saya dan datang kepada saya, ya. Jadi saya mendesain profil Facebook saya semenarik mungkin, ya agar personal branding saya naik, ya. Jadi hal yang saya lakukan ketika saya pemula dan belum punya teman, ya, yang saya lakukan di sosial media adalah membangun personal branding, ya. Jadi membangun personal branding sehingga target market potensial datang kepada saya. Sederhana. Mengapa kita butuh yang namanya personal branding? Atau kenapa kita harus bangun personal branding? Karena begini, daftar namanya kita untuk para pemain MLM pemula adalah keluarga dan teman dekat. Iya kan? Nah, rata-rata ketika kita presentasi kepada mereka, yang mereka tanyakan adalah bukti. Apa buktinya? Apa bukti kalau Anda sudah sukses? Kalau kamu sudah sukses, ya kalau kamu sudah sukses, saya akan join. Dan ketika kita sudah sukses, dia tidak join juga, ya. Nah, jadi daftar namanya kita terbatas. Ya, daftar namanya kita terbatas kalau kita hanya di dunia offline seperti itu. Nah, makanya kita butuh yang namanya personal branding di sosial media, ya. Tujuannya apa? Supaya target market yang benar-benar potensial datang kepada kita. Ya, karena daftar namanya kita terbatas sekali begitu. Daftar namanya kita terbatas untuk, ya, kita memprospek atau menjalankan bisnis MLM-nya kita. Makanya kita butuh yang namanya personal branding. Sekali lagi, untuk target market datang kepada kita. Ya, karena ingat, keluarga dan teman dekat belum tentu menyukai bisnis MLM. Ya, kalaupun mereka join, itu karena mereka rasa kasihan atau mereka memang benar-benar tidak ingin diprospek oleh Anda lagi. Oke? Sekali lagi, saya tidak menyarankan Anda untuk menawarkan kepada teman dekat dan keluarga. Ya, teman dekat dan keluarga, saya tidak menyarankan Anda untuk menawarkan bisnis MLM Anda kepada mereka. Anda boleh menawarkan ketika mereka bertanya Anda bisnis apa. Ya, saya hanya inginkan adalah tidak ada hubungan yang rusak, ya, antara Anda dan teman Anda. Ya, itu saja. Ya, saya ingin begini, yang saya inginkan adalah Anda tidak mengalami apa yang saya alami, begitu. Ya, orang ketika ketemu kita, mereka tidak lari karena apa? Karena mereka takut untuk diprospek. Ya, mereka lihat Anda, mereka lari, kabur. Karena apa? Anda kalau ketemu dengan mereka pasti yang ditanyakan kapan join. Ya, nah saya tidak ingin Anda mengalami apa yang saya alami. Ya, makanya Anda harus mencari target market yang benar-benar positif. Di luar sana banyak. Ya, di luar sana banyak. Ya, Anda hanya perlu tahu caranya bagaimana menemukan mereka atau bagaimana mereka menemukan Anda. Ya. Anda harus belajar fokus kepada orang-orang yang benar-benar menyukai bisnis dan benar-benar suka pada bisnis jaringan. Oke? Nah, ini prinsip yang saya pegang sampai saat ini ketika saya menjalankan bisnis saya secara online. Pada dasarnya saya memahami seperti ini. Orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, yang sepemahaman dengan kita, pasti akan berkumpul. Contohnya begini, orang-orang yang menyukai badminton, orang-orang yang menyukai volleyball, orang-orang yang menyukai sepak bola, pasti akan berkumpul. Ya, semacam dia akan terkumpul secara otomatis begitu. Ya. Karena kenapa? Karena ketika mereka berkumpul dengan orang yang sama, pembicaraan mereka akan nyambung begitu. Enak ngobrolnya. Tapi ketika hal yang ada satu orang yang berbeda, maka orang yang berbeda ini akan tidak akan merasa saya bosan di situ. Ya, saya bosan. Misalnya contohnya seperti ini. Orang negatif. Orang negatif itu ya ketika orang yang negatif dengan MLM ya, orang yang negatif dengan MLM, ketika mereka coba ketemu dengan orang yang positif dengan MLM, mereka tetap akan negatif begitu. Ya. Mereka tidak akan tahan dengan orang-orang yang positif dengan bisnis ini. Ya. Maka dengan sendirinya mereka akan tersingkir. Nah, itu yang saya ingin tanamkan kepada Anda bahwa
Anda harus percaya bahwa orang-orang yang positif pasti akan dikirimkan kepada Anda ketika Anda percaya bahwa Anda pasti ya akan bertemu dengan mereka. Ya. Sekali lagi, karena kenapa? Karena diri Anda lah yang menarik mereka. Anda positif, maka Anda pasti akan menarik orang-orang yang positif. Karena orang-orang yang negatif ini pasti akan tersingkir. Akan tersingkir dengan sendirinya. Makanya saran saya ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang negatif, sebaiknya langsung blokir. Ketika ada orang yang negatif, Anda langsung blokir karena itu membuang energi Anda. Ya. Nah, orang-orang yang positif itu seperti apa ketika mereka ingin cari tahu apa bisnisnya, ya bagaimana cara menjalankannya. Itu orang-orang yang positif. Ya. Dan ingat, Anda harus bersyukur apapun yang terjadi kepada diri Anda. Ya, Anda mau ketemu dengan orang negatif, Anda ketemu dengan orang yang positif, Anda harus syukuri. Ya. Karena itu yang membuat Anda punya energi. Rasa syukur itu yang membuat Anda punya energi untuk bisa menarik orang-orang yang positif. Ya. Anda punya energi untuk bisa menjalankan dan tetap bertahan di bisnis jaringan Anda. Oke? Nah, untuk membuat orang-orang positif ini join kepada Anda, ya, sebenarnya caranya sederhana. Tapi begini, saya sebenarnya paling anti dengan yang orang-orang yang ketika baru kenalan, ya, mereka memakai strategi seperti ini. Mereka baru kenal dengan kita atau baru kita jadi teman, mereka langsung nawarkan bisnis lewat inbox. Atau biasanya kita buat status, mereka spam di kolom komentar. Atau mereka culik kita masuk di grup presentasi mereka, ya. Atau mereka posting di ribuan grup. Nah, saya sebenarnya dulunya saya seperti itu. Tapi ketika saya tahu caranya, saya tidak melakukan hal tersebut. Ya, kenapa saya tidak melakukan hal tersebut? Karena bagi saya itu kita mengejar mereka, dan orang kalau dikejar pasti lari begitu. Ya kan? Jadi orang kalau dikejar lari. Tapi kalau dibiarkan orang ini mendekat. Nah, prinsipnya seperti Anda membuat taman bunga dan biarkan kupu-kupu yang datang. Nah, apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat mereka join? Ya, sekali lagi saya tidak menyarankan Anda melakukan hal-hal yang tadi. Inbox, spam, ya, nyulik orang masuk presentasi dalam grup Anda, ya, di grup presentasi Anda kemudian atau posting di ribuan grup. Saya tidak menyarankan Anda untuk melakukan hal-hal ini. Ya. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Anda hanya perlu membuat taman bunga yang menarik, ya. Sehingga kupu-kupu yang akan datang kepada Anda. Nah, apa contohnya? Anda bisa bagikan sesuatu yang bermanfaat secara gratis. Ya, sesuatu yang bermanfaat tidak soal bisnis, tapi sesuatu yang bermanfaat, misalnya pengetahuan Anda, ya, ilmu yang Anda dapatkan ketika Anda baca buku, ikut seminar, Anda bagikan dulu. Jadi tujuannya adalah orang datang dulu kepada Anda, ya, melihat siapa Anda, ya, melihat bahwa oh ternyata ini yang namanya James Babo. Oh ternyata ini yang namanya si A. Oh ternyata orangnya bagus ya, orangnya super, orangnya mudah dipercaya, orangnya ramah. Itu dulu yang harus Anda lakukan. Ya, Anda harus buat orang datang dulu kepada Anda, buat mereka kenal siapa Anda, buat mereka suka kepada Anda, buat mereka percaya kepada Anda. Ya, ketika 3 hal ini Anda sudah dapatkan, maka peluang untuk closing itu sebenarnya sangat mudah. Anda tinggal menawarkan secara hard selling atau cover selling atau storytelling atau soft selling atau selling lainnya. Ya, itu yang sebenarnya harus Anda lakukan. Oke, buat mereka datang dulu kepada Anda dengan sesuatu yang bermanfaat secara gratis. Ya, secara gratis. Nah, ini yang kami lakukan di kelas 7 langkah. Ya, kami melakukan hal tersebut. Ya, nah makanya saya ketika ada orang ngajak bisnis saya, ya, Mas James, ayo ikut bisnis ini. Nah, saya tanyakan strateginya kamu seperti apa. Nah, mereka biasanya jawab yang promosi saja. Ya, promosi saja. Nah, makanya banyak para pemain MLM pemula yang kemungkinan emosi dengan, ya, mereka langsung emosi dengan potensi income, ya, potensi income yang didapatkan oleh leadernya. Ya, mereka langsung, wah, saya pasti bisa seperti ini. Akhirnya mereka join. Tapi tidak tahu, ternyata leadernya ini mungkin sudah punya relasi sebelumnya. Mereka sudah dikenal, disuka, dipercaya. Ya, tapi mereka tidak tahu hal tersebut. Ya, nah, akhirnya mereka join dan promosi, tapi tidak closing juga. Ya, makanya saya mau tanya kepada
orang yang mengajak saya tanya beberapa pertanyaan seperti ini. Bagaimana strategi kamu? Ya, bagaimana menemukan target market? Ya, bagaimana cara kamu mendatangkan target market? Ya, bagaimana cara kamu beriklan? Bagaimana cara penjelasan untuk bisa closing? Saya tanya seperti itu. Ya, tapi kebanyakan rata-rata menjawab, "Oh, Pak, ini bisnis bagus loh." Bukan, saya bertanya strateginya kamu seperti apa? Karena pada dasarnya saya tidak mau orang join karena terpaksa. Ya, saya tidak mau orang join kepada saya itu karena terpaksa. Apalagi saya harus maksa-maksa mereka, inbox mereka. Saya tidak mau seperti itu. Yang saya inginkan adalah target market datang kepada saya. Nah, biasanya banyak orang yang tidak tahu hal ini. Banyak orang yang tidak bisa jawab seperti ini. Yang mereka bilang hanya promosi saja. Ya, mereka bilang promosi saja. Pasti Tuhan akan kirimkan. Bukan seperti itu, teman. Tuhan pasti kirimkan tapi dengan strategi yang benar. Ya. Makanya buat Anda yang ketika ditawari sebuah bisnis, jangan hanya cepat tergoda dengan penawaran potensi bisnis mereka. Tanyakan strateginya bagaimana. Itu yang paling utama. Karena bisnis itu seperti kendaraan. Ya. Bisnis itu seperti kendaraan. Tanpa bensin Anda tidak bisa jalan. Ya, tanpa bensin Anda tidak bisa jalan. Atau tanpa bahan bakar Anda tidak bisa jalan. Paham ya? Makanya Anda tanyakan strateginya. Karena strategi inilah yang akan menjalankan bisnis ini. Yang membuat bisnis ini jalan. Nah, ketika bisnis ini jalan, maka income atau ketika terjadi closing ya, income bisa mengikuti. Makanya jangan cepat tergoda. Tanyakan strateginya bagaimana. Kalau dia bilang cuma promosi saja, maaf, Anda harus cut. Karena itu yang akan menyiksa Anda nanti ketika menjalankan bisnis. Sayangi uang Anda. Ya. Minta maaf, saya tidak mencoba memprovokasi Anda, tapi saya ingin Anda tidak sengsara nantinya. Kasihan, Anda sudah mengeluarkan uang, berinvestasi uang yang banyak, tapi Anda tidak dibekali dengan strategi yang benar. Ya, Anda jangan cepat tergoda dengan tawaran leader-leader Anda, jangan. Tanyakan dulu strateginya. Kalau dia bilang strateginya promosi saja, buat 100 daftar nama, ingat daftar nama Anda dan daftar nama mereka itu berbeda. Itu yang harus Anda pikirkan. Daftar nama Anda dan daftar nama mereka itu berbeda. Ya, mereka yang leader Anda mungkin sudah dikenal. Mereka sudah membangun relasi lebih jauh sebelum mereka kenal bisnis ini. Ya, makanya ingat, tanyakan dulu strateginya. Ya, makanya saya di kelas Julangka dan tim MLM saya pahami ini. Ya, saya jujur, saya tidak suka memaksa orang join. Saya mau orangnya begini. Saya orangnya mau begini. Orang tanya saya, Mas James bisnisnya apa? Mas James saya mau join. Ya, Mas James saya mau join jadi timnya Mas James. Tanpa saya harus paksa mereka, tanpa saya harus kejar-kejar mereka. Saya maunya seperti itu. Nah, saya memahami hal ini, makanya yang saya lakukan di kelas Julangka dan tim MLM saya adalah saya membantu tim saya menemukan target market. Saya carikan linknya, saya berikan kepada peserta kelas Julangka dan tim MLM saya. Saya berikan, nih target marketnya. Ya. Ini cara membangun hubungan dengan mereka. Ini cara supaya kamu dikejar-kejar oleh mereka. Ini caranya supaya bisa closing. Nah, di tim MLM saya ya, minta maaf saya cerita sedikit di tim MLM saya sediakan video penjelasan ya yang nantinya para tim saya bisa memberikan kepada calon prospek yang tertarik. Nah, bagaimana membuat prospek ini yang calon prospek tadi teman kita yang sudah kenal dengan kita, target market yang sudah kenal dengan kita, tertarik untuk melihat penawaran kita, ada namanya iklan. Nah, iklan ini saya desain untuk mereka tertarik. Ya, mereka melihat dulu, melirik, apa sih? Nah, ketika mereka tertarik, apa sih? Maka video ini yang akan menjelaskan. Jadi jadi prinsipnya saya seperti ini. Saya tidak memaksa orang untuk join dengan tim saya dengan terpaksa. Tapi saya inginkan sebelum mereka bertemu dengan saya, saya ingin mereka diseleksi oleh alat bantu saya. Alat bantu saya seperti apa? Ada grup Facebook, ya, ada Telegram, ada video-video YouTube, ya, dan ada website, ya. Nah, saya berikan kepada mereka ini dulu alat bantu saya. Ya, jadi alat bantu saya ini akan menyeleksi mereka. Jadi ketika mereka tidak tertarik, ya otomatis mereka tidak akan menghubungi saya. Ya, mereka tidak akan menghubungi saya.
Nah, tapi mereka yang tertarik, mereka akan menghubungi saya. Jadi, dengan strategi ini, saya hanya bertemu dengan orang-orang yang positif. Nah, itulah sebenarnya yang harus Anda lakukan. Ya, jadi yang Anda harus lakukan adalah menemukan target market, membangun hubungan dengan mereka, ya, kemudian buat sebuah iklan yang sama sekali tidak terlihat jualan. Ya, tidak terlihat terlalu jualan, terlalu hard selling, jangan. Ya, Anda harus buat iklan yang tidak terlalu hard selling sehingga orang tertarik melihat iklan Anda, dan ketika mereka tertarik, Anda berikan alat bantu Anda, entah website, video, atau apapun untuk bisa menjelaskan bisnis Anda. Dan di alat bantu ini Anda berikan nomor Anda, ya, atau apapun yang membuat mereka bisa menghubungi Anda. Ya, paham ya? Jadi dengan strategi seperti ini Anda hanya bertemu dengan orang-orang yang positif. Orang-orang yang negatif sudah terseleksi, mereka tidak akan lanjut kepada Anda. Oke? Nah, kalau Anda ingin belajar hal seperti ini, ya saya bahas lebih lengkap di kelas 7 langkah. Tapi minta maaf, saya tidak sedang jualan, tapi saya hanya menceritakan apa yang saya lakukan dan para tim MLM saya yang reseller kelas 7 langkah lakukan. Nah, inilah yang dilakukan oleh para expert atau profesional MLM. Jadi mereka punya sesuatu yang lebih besar manfaatnya daripada join atau uang yang diinvestasikan oleh calon prospek untuk join di tim MLM mereka. Jadi ada sesuatu yang lebih, ya. Apa sesuatu yang lebih? Misalnya contoh website bagaimana menarik prospek yang potensial datang kepada kita secara gratis, ya. Atau aplikasi untuk mencari target market potensial. Nah, para expert ini atau para profesional ini, mereka punya alat bantu yang nilainya mungkin lebih besar, ya, lebih besar daripada uang yang dijoinkan oleh prospek untuk join di MLM para expert ini. Jadi artinya prospek melihat ini daripada ini. Jadi ketika mereka join di MLM para profesional atau para top leader atau para expert ini, mereka pasti dapatkan ini. Nah, karena prinsipnya begini, orang lebih senang, orang lebih ingin kesenangan dan menghindari rasa sakit. Ingin kesenangannya seperti apa? Rasa senangnya seperti apa? Ya, mereka ingin bisa closing, mereka ingin dikejar-kejar, tapi tidak mau ditolak. Nah, makanya Anda harus pikirkan bagaimana bisa dapat downline, bisa jaga closing tanpa rasa sakit ditolak. Makanya prinsip kelas 7 langkah, jaga closing tanpa penolakan. Ya, seperti itu. Jadi Anda pikirkan, oh kalau saya ingin buat orang join kepada saya, ya orang join kepada saya, maka yang saya harus lakukan adalah saya menciptakan alat bantu yang bisa saya berikan secara gratis, ya, yang bisa saya berikan secara gratis untuk bisa membantu tim MLM saya bisa merekrut downline lebih banyak tanpa harus ditolak. Alat bantu apa yang bisa Anda berikan kepada calon tim Anda? Apa bonus yang bisa Anda berikan? Boleh juga Anda berikan, saya akan memberikan bonus tambahan buat Anda yang bisa closing 10, ya, bonus pribadi tentunya, ya. Itu. Tapi yang paling terutama adalah apa nilai. Anda bisa berikan juga ilmu, ya, berupa video yang mungkin tidak bisa prospek dapatkan di orang sana. Anda berikan secara gratis buat mereka yang join tim MLM Anda. Ya, oke? Paham sampai di sini ya? Jadi Anda harus belajar bagaimana memberikan nilai lebih daripada uang yang prospek investasikan kepada MLM Anda. Misalnya Anda orang join di MLM Anda bayarnya 1 juta misalnya, ya, 1 juta. Ya. Tapi alat bantu Anda ini nilainya 50 juta. Ya. Kalau prospek buat sendiri nilainya 50 juta. Tapi kalau mereka join tim MLM Anda yang 1 juta, mereka dapat bonus yang 50 juta. Wow. Sudah dapat bonus 50 juta dan alat bantu yang ini, misalnya website, ya, ini bisa membantu mereka menjalankan MLM ini. Ya, bisa membantu mereka menjalankan MLM ini lebih bagus. Ya. Dengan website ini, prospek akan berbondong-bondong, ya. Apalagi selain website ini, calon prospek Anda atau calon tim Anda diberikan bonus lagi video, diberikan bonus tambahan, reward khusus mereka pribadi di luar bonus-bonus perusahaan. Wah, pasti mereka akan join kepada Anda. Ya, paham sampai sini ya? Paham sampai di sini ya? Jadi Anda sudah dikenal, disukai, dipercaya. Anda memberikan
tambahan lagi website gratis, ya bonus-bonus video, bonus-bonus ilmu, ya bagi mereka yang join tim MLM Anda. Artinya prospek mendapatkan manfaat yang lebih daripada uang yang mereka investasikan di MLM Anda. Itulah yang membuat prospek join kepada Anda, karena mereka ingin senang tanpa merasa sakit. Mereka ingin closing tanpa merasa ditolak. Kalau Anda bisa jawab semuanya itu, maka orang akan berbondong-bondong join kepada Anda. Ya, jadi sekali lagi buat Anda yang ketika ditawari sebuah bisnis, Anda tanyakan dulu apa strategi mereka, apa nilai lebih yang bisa saya dapatkan ketika saya join kepada tim Anda. Kalau mereka hanya berkata promosi saja, tidak ada apa-apa, tidak ada bonus apapun, pertimbangkan. Jangan sampai Anda menderita, jangan sampai uang Anda hangus begitu saja. Sayangi uang Anda, sayangi waktu Anda, sayangi energi Anda. Ya, pilih tim yang tepat, pilih kelas yang tepat, agar perkembangan bisnis MLM Anda jauh lebih maksimal dan akan semakin meningkat dari hari demi hari. Sekali lagi saya tidak ingin berjualan, saya ingin berbagi sesuatu yang bermanfaat di video ini kepada Anda dan bisa menolong banyak pemain MLM di luar sana. Oke, jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, Anda silakan like, komen, dan subscribe. Boleh Anda share ke orang-orang yang Anda rasa membutuhkan video ini. Nah, kalau Anda ingin belajar lebih tentang kelas Julangka, ya Anda bisa hubungi orang yang membagikan video ini kepada Anda, ya dengan cara Anda hubungi mereka dengan format nama join kelas 7 langkah. Oke, sukses selalu buat Anda. Salam dahsyat.